Ada satu ilmu warisan sakti yang dipelajari kakek-kakek kita, yang jadi kunci kesuksesan generasi pendahulu kita, tapi udah sering banget dilupakan sama generasi muda. Kalau lo lakuin ini bro, lo bakal jadi beda. Jadi lebih kuat, dewasa, dan berkarisma daripada teman-teman lo. Nama ilmunya adalah menunda kesenangan. Kalau konsep Jawanya namanya prihatin. Ini artinya lo nggak ragu buat mengambil keputusan yang kelihatannya merugikan di jangka pendek, tapi bisa menguntungkan di masa depan. Contohnya gini, lo milih buat banyakin alokasi gaji bulanan buat nabung dan investasi. Buat healing dan senang-senangnya jauh lebih dikit. Sepintas ini kelihatan merugikan. Lo jadi nggak bisa update instastory kekinian sambil healing di kafe mahal. Lo harus puas makan makanan yang lo bikin sendiri atau makan jajanan pinggir jalan versi murah dibandingkan jajanan versi mewah. Contoh lagi, lo nolak ketika diajak nongkrong sama temen lo karena lo mau belajar skill baru atau olahraga. Pasti capek, bosen, bahkan sakit. Efeknya mungkin lo bakal dijauhi sama teman. Tapi kalau lo bisa sukses dari skill yang lo pelajari, lo bakal dapetin skill yang berguna seumur hidup, kesehatan tubuh, atau bahkan sahabat yang lebih berkualitas. Cowok-cowok tersukses di dunia, mereka mau mengorbankan masa mudanya buat mencapai kesuksesan di masa depan bro. Contohnya Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, dan lain-lain. Belum lagi Soekarno, Bung Hatta, dan para bapak bangsa. Masa mudanya dihabiskan buat belajar dan berjuang bro. Makanya nama mereka bisa tetap dikenang puluhan, bahkan ratusan tahun setelah mereka meninggal dunia. Banyak dari lo yang gak sadar kalau tahun-tahun terbaik lo itu ada di masa depan bro. Bukan di umur 20-an apalagi belasan. Banyak anak muda yang bersenang-senang menggunakan waktunya dengan gak bijak. Alasannya umur 20-an itu masa terbaik gua bro. Buat apa masa keemasan ini dihabisin cuma buat belajar atau olahraga? Padahal pemikiran itu salah besar bro. Usia terbaik kita, para cowok, itu ada pas kita di usia 30-an, 40-an, atau 50-an. Jadi gak usah takut buat habisin masa muda lo buat belajar, olahraga, dan berinvestasi. Tunda dulu kesenangan lo untuk kebahagiaan yang lebih berarti. Karena nanti manfaatnya bakal lo rasain saat lo menginjak masa keemasan lo. Dan gue yakin di masa depan, diri lo akan berterima kasih sama diri lo yang sekarang. Bro, coba lihat anak-anak muda di sekeliling lo. Banyak banget yang bingung sama hidupnya. Kerjaannya cuma rebahan, gampang galau, dan emosional banget. Gue akan share beberapa konsep dari filosofi Stoicism yang bakal bantu lo jadi anak muda yang dewasa, positif, dan tentunya jadi lebih sukses sama hidup lo. Pertama, kerjain. Jangan cuma dipikirin. Yang bikin filsuf Stoicism kayak Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca beda dari filsuf lainnya. Mereka semua take action bro. Gak cuma memperdebatkan teori. Begitu juga dengan lo sebagai anak muda. Saat banyak anak-anak muda yang cuma bisa galau sambil rebahan mikir masa depan, jadilah pemuda yang beda bro. Yang berani take action. Kalau udah nemu solusi yang kira-kira bagus buat hidup lo, segera lakuin, segera kerjain, gak usah kebanyakan overthinking. Kedua, ini ada hubungannya biar lo mau bergerak, gak cuma mikir aja. Seneca bilang, saat bangun, anggaplah hari ini adalah hari terakhir lo hidup. Pola pikir ini bikin lo gak akan nunda-nunda lagi kebaikan yang harus lo lakuin. Kebanyakan anak muda ngerasa hidupnya masih panjang, jadilah mereka buang-buang waktu buat hal-hal yang gak berguna. Kebiasaan ini kebawa sampai tua, akhirnya jadilah mereka cowok yang gak menghargai waktu. Ketiga, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ini kata filsuf Stoicism Musonius Rufus. Intinya, jangan cuma kejar kenikmatan dari makanan. Jangan mendewa-dewakan rasa dan kenikmatan. Jangan cuma makan yang lo suka, tapi makan juga makanan yang memang gizinya diperlukan buat bikin tubuh lo sehat. Kebanyakan orang Indonesia pas udah tua, pas udah penyakitan, baru peduli sama makanan yang dimakan. Kalau lo bisa peduli sama makanan lo sejak muda, lo bakal lebih sehat dari kebanyakan pria di Indonesia. Keempat, gagal itu wajar. Terus-terusan menyesali kegagalan itu bodoh. Belajar dari kegagalan wajib, tapi terus-terusan menyesalinya itu konyol bro. Ini kata Marcus Aurelius, filsuf Stoicism yang juga sekaligus kaisar Romawi. Mumpung masih muda, habiskan jatah gagal lo bro. Latih mental lo biar terbiasa mengalami kegagalan sampai itu jadi hal biasa buat lo. Cowok yang terbiasa gagal, tapi terus mencoba lagi, bakal lebih besar kemungkinan suksesnya di masa depan daripada cowok yang gagal sekali, terus menyesal berlarut-larut, akhirnya takut mencoba lagi. Kadang, satu keberhasilan setelah 10 kali kegagalan udah bisa membuat hidup lo lebih baik bro. Kelima, belajar mensyukuri hal-hal kecil. Ini kata Zeno, bahagia bukan cuma karena lo dapat keberhasilan yang besar, tapi juga karena hal-hal kecil yang ada di sekeliling lo. Lo masih dikaruniai kesehatan, masih bisa makan kenyang, masih bisa senyum dan ketawa. Begitu juga dengan merayakan keberhasilan. Rayakanlah keberhasilan-keberhasilan kecil dalam hidup. Misal, lo udah menepati janji buat olahraga hari ini,
udah belajar hal baru, atau bisa bangun lebih pagi. Syukuri dan apresiasi diri lo karena udah melakukan hal ini bro. Ini bakal bikin lo lebih konsisten jadi lebih baik hari demi hari, walaupun cuma dalam satu hal kecil. Keenam, buang gengsi jauh-jauh, jauhi ego dan kebanggaan kosong. Ini kata Epictetus. Kalau sejak muda lo udah gak gengsian, gak malu hidup sederhana, hemat dan secukupnya, gak selalu pengen kelihatan jadi yang paling kaya, paling pinter, paling bener, hidup lo ketika jadi orang dewasa nanti akan tentram bro. Lo gak akan ikut-ikutan persaingan gak sehat antar tetangga, gak gampang tersulut saat debat, gak akan terlalu peduli sama omongan orang lain. Gengsi, ego, kebanggaan kosong, inilah yang memakan kebahagiaan orang-orang dewasa bro. Mereka hidup buat memenuhi ekspektasi orang lain, kerja keras banting tulang buat ngerjain hal-hal yang gak mereka sukai, buat beli barang-barang yang sebenarnya gak mereka perlukan. Jangan sampai lo jadi kayak gitu bro. Kesimpulannya, ini 6 prinsip stoicism yang bisa bikin lo jadi anak muda berkualitas. Pertama, kerjain, jangan cuma dipikirin. Kedua, biar gak nunda-nunda, anggap hari ini adalah hari terakhir lo hidup. Ketiga, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Keempat, gagal itu wajar, terus-terusan menyesali kegagalan itu bodoh. Kelima, syukurilah kebahagiaan dan keberhasilan-keberhasilan kecil. Keenam, buang jauh-jauh ego dan kebanggaan kosong. Semoga lo jadi anak muda yang berkualitas bro. Bahas Get Rich Slow yuk bro. Konsep keuangan ini underrated banget. Bisa bikin lo lebih cepat mapan, stabil secara keuangan dibandingkan teman-teman lo. Apalagi buat lo yang lahir dari keluarga biasa-biasa aja, bukan anak orang kaya, mungkin malah miskin, kayak gue contohnya. Gue terapin konsep ini dan terbukti berhasil. Caranya adalah, jangan tunda usaha cari duit. Usaha cari duit dari sekarang. Gak peduli berapapun usia lo sekarang bro. Mau sekarang lo masih belum lulus kuliah, masih SMA, atau mungkin masih SMP, mulai cari duit sekarang. Gak usah tunggu lulus. Jangan percaya omongan yang bilang, sekarang fokus belajar dulu aja, cari uangnya nanti kalau udah lulus. Lo nunda-nunda cari duit dengan alasan fokus belajar. Fix, waktu lulus lo bakal bingung, plonga-plongo, gak tahu harus mulai dari mana. Daripada bingung-bingungnya lo tunda-tunda sampai lulus nanti, mending bingung sekarang. Pas lulus, lo udah gak dari nol lagi, tinggal naikin level. Jadi, mulai mikir usaha cari duit dari sekarang ya bro. Lo bisa jualan, bisa bikin platform medsos, bisa nge-freelance, ngedesain, ngedit video, bisa juga ngajar, ngelatih, ngasih tutor ke orang lain. Kalau masih berat, bisa mulai sesimpel kayak lo bantu-bantu kerjaan di rumah dulu. Ngepel, nyuci, beres-beres, baru terima uang jajan dari orang tua. Kalau berani, lo deklarasi bro ke orang tua lo. Pak, Bu, Ayah, Bunda, saya nggak akan terima uang jajan, nggak akan terima uang bulanan kalau saya nggak ngebantuin ngerjain A, B, C, D, E di rumah. Lo berani ngelakuin ini, lo keren bro. Lo memperjuangkan uang jajan dengan kerja semampu lo. Itu udah bisa mendidik, bangun mentalitas kalau uang itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Uang itu harus lo sendiri yang raih bro. Gak nunggu diterima kerjaan. Sadar bro, orang lain itu gak punya kewajiban buat ngasih lo kerjaan, buat ngegaji, apalagi ngasih lo duit bro. Sadar bro, orang tua lo gak punya kewajiban buat bayarin semua-mua yang lo mau. Kalau bisa, lo justru kasih orang tua lo secepat mungkin. Jangan nunggu terus-terusan dinafkahi ortu bro. Makin cepat lo sadar sama hal ini, makin cepat lo mengasah skill buat nyari duit. Makin lo gak nunda-nunda alasan buat nunggu ijazah dulu. Lo akan lebih cepat pula meraih financial maturity, artinya kedewasaan finansial bro. Dan kedewasaan finansial ini yang bakal ngebantu hidup lo jadi mapan. So mulai detik ini juga, habis nonton video ini, mulai usaha lo buat cari duit bro. Gak usah nunggu-nunggu. Hasilnya dikit gak apa-apa, yang penting lo mulai dulu, ngasah dulu skill lo. Gak usah gengsi, gak usah takut-takut, yang penting halal. Gak ada hubungannya sama judi dan slot. Dan sebisa mungkin, yang murni pakai tenaga dan pikiran lo. Gak usah pakai modal dulu. Nulis, desain, ngomong, ngajar, ngedit, ngejualin barang orang. Banyak kok bro caranya. Yang penting, lo mau gerak dan belajar. Salam my video man. Semangat bro.